Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam waras. Masih dalam suasana bekerja dari rumah, belajar dari rumah, tetap semangat. Hari ini kita belajar tentang kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Apa saja yang kita pelajari? Pertama ada pembagian zaman, ya, masa prasejarah berdasarkan geologi, hasil budaya, dan corak kehidupan. Kemudian jenis-jenis kepercayaannya, ya, kepercayaan manusia purbanya. Dan yang terakhir adalah kapan berakhirnya masa praaksara atau prasejarah di Indonesia. Oke, langsung saja. Ya, pengertian praaksara atau prasejarah. Ya, masa praaksara atau prasejarah adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan, belum mengenal huruf, disebut juga dengan zaman nirleka atau tidak ada tulisan. Setelah mengenal tulisan baru disebut dengan zaman sejarah. Paham ya? Zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, lalu tidak ada tulisan, tidak ada huruf. Nah, setelah Anda mengenal huruf, maka disebut dengan zaman sejarah. Nah, contohnya adalah bangsa Mesir kuno yang meninggalkan zaman praaksara sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Nah, kemudian untuk bangsa Indonesia adalah meninggalkan pada 400 tahun Masehi. Tapi baru-baru ini ada bukti penemuan situs gunung di Jawa Barat itu katanya lebih tua dari peninggalan Mesir kuno. Tapi itu nggak akan kita bahas kali ini. Oke, lanjut. Ya, apa saja yang dijadikan sebagai kita manusia modern untuk menggali kehidupan di masa lalu, yaitu sumber utama prasejarah adalah benda-benda peninggalannya, ya, berupa fosil dan artefak. Fosil sisa-sisa. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membatu. Ya, bisa tumbuhan, tanaman. Kemudian artefak, ya, alat-alatnya. Ya, ingat ya, artefak itu alat-alat yang digunakan oleh manusia purba. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke pembagian masa praaksara berdasarkan geologi, ya, berdasarkan geologi. Nah, geologi adalah ilmu, ya, ilmu yang mempelajari tentang bumi, ya, para ahli bumi mengemukakan bahwa bumi sampai sekarang itu terjadinya itu terbagi menjadi 4 zaman yang terdiri dari yang pertama adalah zaman Arkeozoikum, zaman di mana bumi masih sangat panas, belum ada makhluk hidup yang tinggal di atas bumi. Ya, ini berkisar antara 2500 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Ini terjadi penurunan suhu bumi yang sangat drastis. Bumi sudah mendingin, sudah ada kehidupan. Di antaranya ada bakteri, amfibi, dan hewan-hewan bertulang belakang. Ini terjadi kira-kira tahun 340 tahun yang juta tahun yang lalu. Kemudian ada zaman, ini zaman ketiga itu zaman Mesozoikum atau zaman dinosaurus, disebut juga sebagai zaman sekunder. Kira-kira 140 juta tahun yang lalu, disebut juga dengan zaman reptil, ya, zamannya dinosaurus. Yang keempat, ini zaman Neozoikum, yaitu zaman di mana manusia sudah muncul. Kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman sekunder. Zaman tersier adalah hewan-hewan yang dinosaurus, hewan-hewan yang besar itu sudah tidak ada. Kemudian muncullah hewan-hewan menyusui, diantaranya kera, monyet, dan lain-lain. Kemudian zaman sekunder. Zaman sekunder ditandai dengan munculnya kehidupan manusia purba. Nah, zaman sekunder sendiri dibagi menjadi 2, yaitu zaman Pleistosen
dan zaman Holocene. Zaman Pleistosen itu zaman di mana es di kutub utara itu mencair, terjadi sekitar 600.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian yang kedua adalah zaman Holocene atau Alluvium. Nah, di zaman ini muncullah nenek moyang manusia modern yang saat ini, yaitu Homo sapiens. Ingat ya, Homo sapiens. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu periode masa praaksara berdasarkan hasil budaya. Kita sudah tahu hasil budaya itu apa. Nah, akan saya bagi menjadi dua, di mana itu ada zaman batu dan zaman logam. Untuk zaman batu sendiri terbagi menjadi 4 zaman, di mana ada zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu madya atau Mesoitikum, zaman batu muda atau Neolitikum, dan zaman batu besar. Kita akan bahas satu persatu. Untuk zaman logam sendiri terbagi menjadi dua, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Oke, kita lanjut ke zaman batu tua. Nah, zaman batu tua, diantaranya terbuat peralatan yang digunakan oleh manusia purba terbuat dari batu, tapi masih sangat kasar. Alat yang terbuat dari tulang dan alat-alat lebih lainnya. Nah, manusia purbanya adalah Pithecanthropus erectus. Nah, masih hidup secara nomaden. Nomaden itu tidak menetap ya, jadi berpindah-pindah untuk mencari sumber makanan. Ya, hidup dengan berburu, ya, berburu dan meramu. Udah, contohnya ada di Pacitan dan Ngandong. Udah. Kemudian zaman batu madya atau Mesolitikum. Peralatannya masih terbuat dari batu tapi sudah dihaluskan. Nah, jadi bukan yang, kalau yang tadi adalah batu dipakai, kalau yang ini dihaluskan dulu baru dipakai. Ini ditemukan kapak di Sumatera. Ini sudah bertempat, sudah menetap di gua-gua, tapi masih berpindah dari gua satu ke gua yang lainnya, semi nomaden. Sudah mengenal seni ya, diantaranya tulisan di dinding-dinding gua, cap tangan dan lain sebagainya. Dan ini sudah mengenal kepercayaan. Kemudian sudah mengenal bercocok tanam dan berladang. Kemudian zaman batu muda yang ketiga itu zaman batu muda atau Neolitikum. Peralatannya sudah sangat halus, Dan di antaranya ada kapak lonjong dan persegi. Hidup ya, ini sudah mengenal kehidupan sosial ya, jadi berkelompok, menetap ya, sudah bercocok tanam, bersawah dan berladang. Nah, di sini sudah mengenal kepercayaan, animisme dan dinamisme. Nanti kita bahas di belakang. Oke. Ya, yang terakhir adalah zaman batu besar atau Megalitikum. Ini yang sangat terkenal sekali. Nah, diantaranya adalah adanya punden berundak, menhir, dolmen, sarkofagus dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kemudian kedua ada zaman logam, di mana ada zaman perunggu. Tentu saja terbuat dari perunggu. Tekniknya air berdu, teknik cetak hilang dan teknik cetak ulang. Ada nekara, moko, kapak corong, arca ya, untuk pemujaan. Kemudian ada zaman besi ya, peninggalannya adalah berupa mata panah dan mata tombak. Oke, ini sudah sangat maju. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah periode masa praaksara berdasarkan corak kehidupan. Saya bagi menjadi keempat. Yang pertama adalah berburu dan mengumpulkan makanan atau tingkat sederhana. Hanya berburu dan makanan. Alat yang digunakan batu, kayu dan tulang. Masih tergantung alam. Biasanya tinggal di tepi sungai, masih nomaden, masih berpindah-pindah tempat. Nah, manusianya ini Pithecanthropus erectus. Nah, terjadi pada masa Paleolitikum. Kemudian lanjut ke masa berburu mengumpulkan makanan.